beranggapan kedaulatan musik asing yang masuk ke sini sudah mengganggu kedaulatan ekonomi. Kenapa? Karena begitu banyak mereka datang, orang Indonesia yang mendunia cuma bisa dihitung jari. Artinya masyarakat kita sudah konsumtif. Jangan heran ketika nanti anak cucu teman-teman itu sukanya musik asing. Nah itu yang menjadi fokus kita. Kita anti enggak? Justru bagaimana kita menyikapi ini agar kebaikan yang kita berikan kepada musisi dari negara lain itu, dari negara tetangga, bisa menjadi bagian dari semangat industri musik kita. Silakan, Mas Adi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya nggak siap untuk bicara. Tadi pengen dapat masukan aja, pengen dapat insight. Tapi ya kalau disuruh, paling tidak saya tadi menanggapi soal seperti terjajahnya musisi Indonesia oleh musisi asing seolah-olah itu ya, tempatnya itu ya. Saya kira itu sesuatu yang natural. Kita nggak bisa menyalahkan atau mengatur. Kita kuotanya kalau kamu datengin 50, kita juga mesti keluar 50. Nggak bisa diatur seperti itu. Ini bekerja musik seni itu tergantung market, demand, dan itu harus di-create. Kenapa Korea sekarang menguasai dunia? Bukan hanya Eropa, Asia, Amerika, bahkan dulu kita dengar Michael Jackson itu merajai dunia. Sekarang BTS dan sebagainya. Itu suka atau tidak suka? Istri saya ARMY loh. Saya nggak ngerti. Jadi tiap ngobrol tuh, wah ini begini-begini, wah gitu ya, begitu ya, gitu. Saya kagum pada bagaimana Korea bisa menciptakan grup-grup seperti BTS itu. Itu bukan kebetulan. Kalau kita lihat bahwa itu adalah satu hasil atau manifestasi dari strategi yang dibuat oleh Korea dulu, dan dia punya Hallyu ya, Korean Wave yang di tahun 90-an itu. Dari tahun 90-an itu mereka punya kepedulian dan punya keseriusan membangun ekonomi kreatif, kuliner, fashion, film, musik, whatever, itu didukung oleh pemerintah. Pemerintah bikin membangun infrastrukturnya nggak tanggung-tanggung. Mau concert hall, konservatori, sekolah musik, segala macam itu didukung gila-gilaan. Karena bicara soal income, devisa, yang diharapkan apa? Mereka nggak seperti Indonesia, sumber daya alamnya melimpah. Negara-negara kayak Inggris, kayak Singapura, kayak Korea, itu kan terbatas. Dia harus ini feedback. Dia harus bagaimana maksimalkan kemampuan ekonomi kreatif mereka. Bayangkan di Indonesia ya, yang 280 juta jiwa ya, apakah kita pernah bangun satu concert hall? Pemerintah kita dari zaman Bung Karno nggak ada. Indonesia nggak punya concert hall satu pun. Ya, itu sebagai contoh aja, karena kebetulan saya bidangnya orkes, jadi sedih sekali nggak pernah punya concert hall. Ada concert hall yang di Kemayoran, itu swasta yang bikin. Singapura lebih kecil dari Jakarta negaranya, tapi punya 4 atau lebih concert hall. Lebih kecil dari Jakarta negaranya, punya beberapa, belum teater-teater, itu baru concert hall. Di Korea sama, Jepang sama, Cina sama. Di Cina itu ada, waktu saya ketemu beberapa tahun yang lalu, dia bilang udah ada 72 orkes simfoni yang di support pemerintah. Di Indonesia apakah ada? Nah ini saya perlebar bukan hanya ranah musik pop, tapi secara keseluruhan musik, bagaimana kita seolah-olah dijajah. Saya kira itu kalau kita mau ubah ya, itu harus fundamental, harus fundamennya harus dipikirkan, harus tata ulang Pak. Nah, saya optimis dengan Pak Prabowo sekarang, kalau nggak ada masalah geopolitik, sebenarnya beliau itu apresiasi terhadap musik orkestra kan bagus ya. Jadi sebenarnya saya berharap sekali ya, belum lagi kementeriannya dan sebagainya itu ada orang-orang yang potensial, ada Giring, ada Fadlizon yang memang potensial, memang knowledgeable soal budaya gitu ya. Saya masih berharap
masih berharap dan optimis mudah-mudahan di pemerintahan yang sekarang akan terjadi, akan berubah. Siap. Oke, tadi kita dengar ya, saya pikir kita setuju ya, semua kita tidak anti, kita juga tidak menolak, bahkan kita harusnya belajar ya bagaimana ke depan kita bisa sejajar dengan mereka. Jadi setuju ya kita ya dengan Mas Adi ya. Kita masuk ke Mas Dani Pete nih. Mas Dani Pete lebih 30 tahun juga nih, cerita panjang nih musik Indonesia. Silakan Mas Dani, silakan. Habis itu tanya jawab, habis Taras nanti tanya jawab ya. Kalau saya sebetulnya besarnya musisi-musisi luar di Indonesia itu tidak lepas dari dari tanggung jawab dari peran media, karena mereka bisa besar mempengaruhi masyarakat di Indonesia ini karena media juga ya, selain itu ya di lingkungannya sendiri ya. Tapi kalau saya lebih berharap sebetulnya membatasi, Mas Koko ya, kita membatasi atau memberikan klausul, misalkan band luar boleh bermain di sini dengan satu catatan, ada band pendampingnya gitu ya. Atau ya kita kembalikan ke musisi-musisinya, ke seniman-senimannya, bahwa ayo kita bangun gitu, kita mampu ya. Salah satu contoh seperti contohnya ya, kemarin ada kapan itu Slack udah bisa sendiri di kelas GB, Dewa bisa sendiri. Nah, masalah-masalah ini sebetulnya kembali lagi ke manajemen mereka gitu, bagaimana nge-build artisnya sehingga dia bisa menciptakan suasana yang meriah buat artisnya itu sendiri. Ya semoga bisa ketularan gitu ya, ketularan dengan yang lain-lain ya. Nah, terus yang saya ingin juga sampaikan, sebetulnya kondisi-kondisi ini juga sebetulnya kan carut marut di industri musik Indonesia itu sangat kacau ya. Tadinya sebetulnya tadi dengan adanya Pak Wamen itu saya ingin mengatakan bahwa saya menganalisa dengan adanya AIMAS kemarin gitu ya, bahwa industri musik ini akan genah nih kalau ada SKB 5 kementerian plus 1 kepolisian. Karena di kementerian ini sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, sehingga apa? Kita kacau. Akhirnya musisi ini sekarang menjadi orang-orang hebat karena mandiri semuanya. Ya salah satu contoh ya, misalkan ya Mas Adi ya, kalau saya ikutin bisa survive itu dengan bagaimana manajemen mengolahnya Mas Adi, dengan tapi campur tangan pemerintah untuk ikut. Akhirnya oh ini kan gini, sebetulnya hasilnya dari Mas Adi pemerintah juga merasakan, jangan salah. Pemerintah maksudnya, nah pemerintah masuk ke situ itu kurang menurut saya. Jadi menurut saya tadi sebetulnya saya juga ingin sampaikan Pak Koko ya, ke Pak Wamen itu, tolonglah itu 5 kementerian yang serius plus 1 kepolisian serius duduk, karena hasilnya itu untuk bangsa dan negara ini. Jangan dianggap remeh hasil dari pekerjaan seniman di Indonesia, khususnya kalau saya hanya bisa bicara musik. Terima kasih Mas Koko. Oke, siap. Nah, itu tadi dari Mas Dani Pete ya. Nah, sekarang kita dengar Taras apa nih Taras, biar teman-teman media bisa ambil kesimpulan. Silakan. Cek. Wah, aku nggak pandai bicara. Kalau bisa ngomong pakai gitar, aku main gitar aja. Apa ya? Ya kalau pengalaman, mungkin ada yang masih banyak belum tahu aku sekarang gitarisnya Triad, The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Yang tadi Om Koko bilang mungkin aku karena banyak main dengan musisi-musisi lain, session player juga gitu. Beberapa band kadang suka berapa kali gantiin Mas Pujana di Gigi, terus di musik dunia beberapa band sama solois. Iya. Ya dulu sama Ari Lasso tuh aku pernah tur bareng nih sama Deteksi, itu 40 kota ya, 30 kota. Nah itu, terus nah itu menurut aku puncaknya kejayaan untuk bagi musisi ya, itu era-era itu, yang kita tuh seperti musisi-musisi luar yang tur gitu selama berbulan-bulan, tur main 2 hari sekali, main 2 hari sekali, 3 hari sekali, kadang-kadang hari ini main besok main lagi gitu, jadwalnya segitu rapat. Di era itu luar biasa gitu. Kami musisi itu merasa hidup di situ karena memang hidup kita di panggung gitu kan, jadi lebih berasa ini nih gitu. Puncak kejayaan kita tuh di era-era itu.
Sampai aku aja sempat pulang, sedikit cerita ya. Aku pulang ke rumah tuh setelah tur Atas Nama Cinta itu, Ari Lasso dan Dewa itu 2 bulan lebih. Pulang ke rumah nyokap nangis. Kayak udah 20 tahun gak ketemu karena gak pulang-pulang. Nangis pun karena aku bilang aku cuma pulang setengah jam karena mesti packing lagi, besok tur lagi sama Aryo Wahab waktu itu. Berapa kota lagi gitu, 6 kota lebih. Jadi luar biasa saat itu, tur terus-terusan. Nah, entah kenapa eranya berubah sekarang ya, Mas Bobo ya. Jadi udah nggak yang seperti itu. Mungkin ada ya, sampai sekarang mungkin ada beberapa yang tapi nggak masif seperti zaman dulu gitu. Paling ada separatis lah ya. Hari ini main, minggu depan baru main lagi, tapi terbang jauh-jauh. Kayak Dewa kan kemarin sempat bikin tour yang rencananya 30 kota tuh, tapi jadi cuma 28 kalau salah. Itu pun bolak-balik semua. Hari ini main di sini, ntar minggu depan main di mana gitu, yang jauh-jauh nggak kayak kita dulu. Kita dulu kan pakai nelusurin terus tuh, pakai bis nggak pulang-pulang. Ya benar-benar kayak kalau kita lihat band luar negeri lah. Nggak selesai tuh turnya. Bisa setahun kalau orang bule ya. Nah, yang aku lihat sekarang ini yang cukup disayangkan, masa-masa itu udah nggak terlihat lagi tuh Mas Bobo. Nah mungkin ini juga yang aku malah pengen nanya nih ke ininya langsung, pelaku bisnisnya. Ya, dulu kan Deteksi salah satu yang membuat tuh, kalau kita lihat Slank, Dewa, Iwan Fals gitu-gitu ya, tuh bisa sampai 50 kota gitu, berbulan-bulan gitu. Paling pulang cuma di tengah-tengah kali gitu. Nah itu yang aku lihat, sekarang masa itu udah beda gitu, udah beda. Kenapa? Apa ada kultur yang berbeda, yang berubah, atau urusan sponsor, atau urusan apa? Oke, tapi saya nggak jawab dulu ya.